Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fil nabi kalimatin syahadatan alif nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Al-alimu habibullah walau kana fasiqa, yang artinya orang yang alim kekasih Allah sekalipun dia fasik di dunia. Di dunia dia fasik tetapi dia kekasih Allah. Fasik apa maksudnya? Bukan fasik yang artinya tidak baik. Maksudnya fasik kada tapi beramal, tapi orangnya ma'rifat kepada Allah. Dibandingkan dengan yang satu ini, wajihlan adalah wala amalan salihah, orang yang batinnya terdinding kepada kata Allah adalah musuhku walaupun ia beramalan salihah. Ada yang ini tadi, yang satu ini tadi inya kan tapi beramal ya, sekadar kewajiban, tapi dia alim ma'rifat, tapi dia kenal dengan Allah Ta'ala. Nah, ada yang satu ini dia beramal beribadah cangkal dan rajin, tapi dia kada ma'rifat dengan Allah, berarti musuh Allah Ta'ala. Nah, bukannya artinya beramal salah, kada. Beramal itu bujur, bagus, tapi harus didasari dengan ilmu ma'rifat kepada Allah. Salat pun bilanya kada berilmu, sia-sia salatnya. Segala amal ibadah apapun bilanya kada tahu tujuannya dan kada tahu ilmunya, apalagi kada ma'rifat kepada Allah, maka amal ibadahnya seperti abu di atas tunggul. Nah, yang satu ini kada tapi beramal, cuma inya ilmu. Ada yang satu amal tapi ilmunya kada. Nah, sia-sia. Nang ianya itu dia berilmu dan beramal. Jadi ilmu kada salah, amal kada salah, yang penting keduanya. Nah, jadi disinilah yang penting kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang yang tidak mengenal kepada diri Allah Ta'ala, maka hidup di dunia akan sia-sia. Segala amal ibadah apapun sia-sia, baik salatnya, baik puasanya, zakat dan hajinya sia-sia. Bahkan syahadatnya pun hancur. Kada tahu, nah harus syahadat itu saksi, apa yang disaksikan, siapa yang bersaksi. Nah, yang disaksikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita bujur-bujur menyaksikan, membuktikan bahwa adanya Allah, bukan hanya dikata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya membenarkan
bahwa bukti adanya Allah, nyata adanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di sini bagi orang syariat dan orang hakikat. Nah, kalau orang syariat meninggal dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai si fulan bin si fulan, ikam menghadap kehadiratku, apa yang ikam bawa? Jadi ujar orang syariat, ya Allah ya Rabbi, ulun membawa amal ibadah. Nah, membawa amal ibadah. Jadi ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menginginkan amal ibadah ikam karena ikam la haula wala. Ayo, salat kawalah kita mengkada Allah ta'ala mengawakan, berzikir kawalah kita mengkada Allah ta'ala mengawakan, baca salawat, baca tasbih dan sebagainya, beramal beribadah mun Allah ta'ala kada mengawakan kada kawa kita. Nah, jadi tertolak karena ilmunya kada ada orang yang beramal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya orang yang ma'rifat kepada Allah meninggal menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai si fulan bin si fulan, apa yang ikam bawa menghadap kehadirat aku? Ada yang orang syariat dari negara berhakikat dia membawa amal, tapi Allah ta'ala tidak akan menerima. Sedangkan orang yang ma'rifat kepada Allah ini ditanya oleh Allah ta'ala, dari apa yang ikam bawa? Wahai si fulan bin si fulan menghadap kehadirat aku. Jadi ujar orang ma'rifat, ya Allah ya Rabbi, ulun kada membawa apa-apa. Jangankan hendak membawa amal, membawa wujud diri aja kada bisi diri, kada bisi wujud. Cuma membawa wujud kenyataan pian, cuma membawa syahadat pian, cuma membawa saksi adanya pian. Jadi mulai ujung rambut sampai ke ujung batis ini adalah saksi dan bukti nyatanya Allah. Bukan diri kita ada, bukan wujud kita ada. Wujud Allah Ta'ala yang ada bersifat kepada insan manusia, wujud kita tidak ada. Karena kita sudah tenggelam, fana. Yang namanya fana itu artinya tenggelam. Seperti kita berenang ke lautan, sedangkan kitanya tenggelam, tidak tampaklah wujud kita, yang tampak wujud laut. Sama kita fana kepada Allah, tenggelam kita kepada Allah, berarti kita akan kelihatan yang ada siapa? La mawjuda bihaqil Allah. Kedua yang sebenar-benarnya mawjud hanya wujud Allah. Wani menyatakan ini kenyataan pian ya Allah, ini sifatnya pian, ini asmanya pian, ini pian apal kalaupun pian ya Allah. Diri kita mana ada? La tataharak jarratun ila biiznillah, tidak bergerak sekecil jarah pun kecuali dengan Allah. Mata berkedip sedikit saja pun tidak bisa tanpa dengan Allah. Berjalan melangkah kaki pun selangkah kaki tidak akan bisa berjalan tanpa kudrat daripada Allah Ta'ala. Hati kita kesana kemari tanpa iradat Allah Ta'ala kita tidak bisa. Di mana adanya Allah? Wallahu muhitun bil alamin. Allah Ta'ala meliputi tiap-tiap sesuatu. Sesuatu mata melihat diliputi Allah Ta'ala dengan sifat basar. Sesuatu mendengar diliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat sama. Sesuatu yang berbicara diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kalam.
kita berjalan betis diliputi oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya. Nah di situ makanya kada kegampangan. Ibaratnya kita tuh menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim, diumpamakan seperti rambut di belah 7. Bayangkan rambut di belah 7, kalau usah rambut di belah 7 lah. Batang nyur aja di kancang, kita jalani apa terbugur tidak. Sudah mulai sini ke sembarang di kancang pohon nyur atau pohon pinang gugur tidak. Jadi pada hakikatnya makna daripada rambut di belah 7 itu maksudnya. Nah ini kalau secara hakikat maksudnya itu ya sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Mengkawa kita jangan menyeberangi dengan rambut di belah 7 lah. Jangan menyeberangi rambut yang di belah 7, seberangilah dengan sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Ya Pak. Tapi kudrat siapa? Kudrat Allah. Kalau kita menyeberang mengadakan kudrat Allah Ta'ala. Nah, iradat siapa? Kalau kita menyeberang mengadakan kehendak Allah Ta'ala. Iradat, ilmu lah. Ilmu tahu, ilmu. Kalau kita menyeberang mengadakan dengan ilmu Allah Ta'ala. Hayat hidup. Kalau kita mengadakan sifat hayat Allah Ta'ala. Sama mendengar. Kawalah mengadakan sifat sama Allah Ta'ala menyeberang. Basar melihat. Kawalah kita menyeberang mengadakan sifat basar Allah Ta'ala. Kalam berbicara. Kawalah kita berbicara menyeberang mengadakan lawan sifat kalam Allah Ta'ala. Ini jadi kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Di mana andaknya? Andaknya yang dicari. Kudrat berarti kudrat kuasa Allah Ta'ala. Kita lemah. Iradat Allah Ta'ala berkehendak, berarti kita tidak ada daya dan upaya. Ilmu Allah Ta'ala tahu alim, berarti kita jahil bodoh. Hayat hidup Allah Ta'ala berarti kita mati. Sama mendengar sifat Allah Ta'ala berarti kita tuli. Basar melihat sifat Allah Ta'ala berarti kita buta. Kalam sifat Allah Ta'ala berbicara berarti sifat kita bisu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam itu ampun Allah Ta'ala. Di sini Anda semuanya ada pun kita. Nah itulah kita menyeberangi jembatan Shiratul Mustaqim. Jangan lawan rambut di belah 7, tapi harus memakai sifat 7. Di sini memainkan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Tapi bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, bagi orang yang kenal dengan Allah, makanya di dalam salat 5 kali sehari ada yang tak kenal lebih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ibaratnya aku ini salat lawan Allah, aku beramal ibadah lawan Allah, aku hidup lawan Allah, mati pun bersama Allah. Mun hidup bersama Allah, mati pun bersama Allah, selamat dunia akhirat. Makanya harus dikenal dulu Allah Ta'ala. Banyak-banyak beramal tapi kada kenal Allah Ta'ala. Bukan salah beramal bujur, tapi kada sempurna bila kada ma'rifat kepada Allah. Makanya pengenalan kita terhadap Allah Ta'ala itu nomor 1, nomor pertama, awaludin wajibinas ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Orang yang beragama mengaku agama tapi dia kada kenal dengan Allah,
berarti agamanya bukan agama yang benar. Setiap orang yang beragama yang pertama kenal dengan Allah, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan apalnya. Namanya Allah, orangnya di mana? Setiap nama pasti ada ampunnya nama. Setiap nama pasti ada ampunnya nama. HP itu nama, ini barangnya. Mikrofon itu nama, ini barangnya. Nah, kacamata itu nama, ini barangnya. Sekarang kalimat namanya Allah, mana orangnya, mana wujudnya, mana sifatnya, mana asma dan af'alnya. Lalu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis, tetapkan dan benarkan la ilaha illallah. Inilah wujud kenyataan Allah. Manusia bukannya Allah, tapi kenyataan Allah. Manusia bukannya Allah, tapi saksi bukti adanya Allah. Lalu syahadat. Syahadat itu bahasa kampung, bukti dan saksi. Apa buktinya adanya Allah Ta'ala? Apa saksi adanya Allah Ta'ala? Maka takbir Allahu Akbar dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Waninya mengangkat tangan, berarti itulah orangnya. Bila nyalain orangnya, kada mungkin dia mengangkat tangan. Bila mengangkat tangan, berarti disitulah nyatanya. Bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tidak, tapi membenarkan dan menyatakan, oh ya Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Aku bernyata kepada manusia, aku bernampak kepada manusia. Dia melihat-lihatku, dia mendengar-dengarku, dia berpandir kalamku, dia berjalan kudratku, adanya dia wujudku. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal kadada, asal bujur-bujur kadada kita, lalu diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Yang ada ini sekarang siapa? Ini bukti pertanda adanya Allah. Bila bukti pertandanya adanya Allah, berarti kita tidak ada. Jangan hendak mengaku ada. Apabila kita merasa diri kita ada, wujudu kajenbun ajib la yugasyaru janbun. Wujudmu itu, adamu itu, wujudmu itu dosa yang sangat besar. Bila kita merasa bisi wujud, berarti dosa besar. Salah, tidak. Orang berdosa salah, bersa. Berzikir salah, tidak. Baca salah, tidak. Kecuali dibasmi, supaya jangan ada masa besi wujud, supaya jangan berdosa besar. Kayak apa? Furuji keangkapi hilakan anak. Keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Keluarkan wujud engkau, karena dia akan wujud engkau. Nah, ada hanya wujud la ilaha illallah. Itu karena kita ini sudah berlindung kepada Allah. Kita ini sudah bermasuk kepada wujud Allah. Kayak ibaratnya di dalam hakikat, Rokon Haji mengucap hajar aswad. Nah, ibaratnya mengucap hajar aswad itu bermasuk, masukkan tekad bulat wujudmu kepada wujud Allah. Nangaran bermasuk kita nih, berarti kada kelihatan, kada ada lagi. Pian bermasuk ke dalam room, kada ada pian room nada. Pian bermasuk ke dalam kalutuk, pian kada talit kalutuk nada. Nah, mana diri kita? Dasar kada. Makanya itu yang kadang kita membaca hari-hari, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan setan yang terkutuk. Aku ini nambah masuk kepada wujud Allah, berarti aku kan ada Allah yang ada. Ambil perbuatan setan. Nangar perbuatan setan secara hakikat bila kita merasa diri kita itu setan. Bila kita merasa hebat itu setan. Bila kita merasa kuasa itu setan. Supaya akan ada lagi setannya. Jangan piana kuasa itu kudrat Allah. Jangan piana merasa bakandak itu iradat Allah. Jangan piana merasa hidup itu sifat ayat Allah Ta'ala. Jangan piana merasa beisi penglihatan itu sifat basar Allah Ta'ala. Jangan pian merasa beisi sifat pendengaran itu sifat sama Allah Ta'ala. Jangan pian merasa harba pandir itulah sifat kalam Allah Ta'ala yang nampak kepada diri masing-masing. Nah, lalu disinilah Tuhan menyatakan, membenarkan kita bahwa ini wujud di Allah kenyataan pian, ulun tidak ada. Dasar garis besi diri, amun kita ini merasa besi diri, maka Tuhan yang ada. Merasa besi wujud, Tuhan yang ada. Berarti jahil kita kepada Allah Ta'ala, merampok hak Allah Ta'ala. Jangankan merampok hak Allah Ta'ala, merampok manusia aja kita jelas berusaha, apalagi pun Allah Ta'ala. Kenapa jadi merampok hak Allah Ta'ala kayak ini? Kan Allah Ta'ala itu yang melihat. Kenapa kita merasa itu merampok hak lihat sidin? Bila kita merasa berjalan, kan Tuhan yang kurgan yang kuasa. Kenapa kita merasa berjalan itu merampok hak sidin? Jadi supaya jangan merampok hak sidin, lepas akuan kita yang sifat 7 dari buang. Jangan kita yang isi sifat 7. Kodrat apa kuasa di mana letaknya? Di betis. Iradat kehendak di mana letaknya? Di hati. Ilmu di mana letaknya? Di otak. Ilmu tahu alim. Hayat hidup sifat Tuhan di mana anaknya? Di roh. Sama mendengar di mana letaknya? Di telinga. Basar melihat Allah Ta'ala di mana letaknya? Di mata. Kalam sifat Allah Ta'ala di mana letaknya? Di mulut. Nah, lengkap. Lalu kita menyatakan La ilaha illallah. Yang menyatakan kalimat La ilaha illallah itu sebenarnya bukan kita, memang Allah Ta'ala. Karena kita sudah panah tenggelam tadi. Kita harus pandai-pandai menenggelamkan diri kita. Harus pandai-pandai kita berenang supaya kita tenggelam. Makin ke tengah, makin asing, makin tenggelam. Lautan yang ada kita ada. Makin kita cinta kepada Allah, makin kita senang kepada Allah, makin kita tenggelam. Allah yang nampak, Allah yang timbul. Jadi pada hakikatnya manusia yang gaib, Tuhan yang nyata. Amun Tuhan gaib berarti kita kelihatan. Tuhan nampak nyata. Tapi dilihat Allah Ta'ala bukan dengan biji mata, tapi dengan ilmu. Ujar Sayyidina Ali, Ra'aitu Rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku, ada ragu lagi. Yang melihat itu hakikatnya Allah, yang dilihat juga Allah. Nah, jadi syuhudul wahdah fil wahdah. Kalau syuhudul wahdah fil kasrah, yang satu ini memandang kepada yang banyak. Kalau syuhudul kasrah fil wahdah, yang banyak ini memandang kepada yang satu. Kalau syuhudul wahdah fil wahdah, nah, yang satu memandang kepada yang banyak itu akhirnya satu. Jadi yang paling tinggi makamnya syuhudul wahdah fil wahdah. Ini memandang orang banyak ini bukan banyak yang dipandang, tapi satu. Yang memandangnya satu wujud di dalam satu rahasia. Nah ini. Jadi ayo lagi beramal. Jadi orang yang marifat itu bukan meninggalkan amal, kada, cuma ilmunya dulu dicari.
Bukan menuntut ilmunya kada beramal, kada. Salah. Karena salah pengertian. Lalu jadi mencari ilmu aja beramal, kada, salah. Ilmu dahulu disertai dengan amal. Jadi sambil menyelam, sambil minum air. Jadi gerak dan diam ini kita menjadikan amal ibadah. Gerak dan diam menjadikan amal ibadah. Kalau orang marifat, kalau orang kada marifat kepada Allah Ta'ala, biar berjungkang jungkang setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nya kada mengenal diri Allah Ta'ala yang hidup, maka jungkang ruwatnya itu sia-sia, kada ada apa-apanya. Tapi kalau orang marifat, nah, jangankan inya beramal, diam pun beramal. Kenapa jadi diam dikatakan bisa beramal? Karena tafakur, berpikir. At-tafakkur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang tafakur sesaat tentang diri Allah Ta'ala, maka lebih hebat daripada orang yang beramal ibadah 70 tahun. Orang yang beramal ibadah 70 tahun, tapi dia kada marifat kepada Allah, kosong. Hebat orang yang tafakur sesaat, menandingi orang yang beramal ibadah 70 tahun. Bukan menyalahkan, meremehkan yang amal ibadah 70 tahun, kada lah tersalah, kada. Diibaratkan, diumpamakan, kita umpamanya mendulang di sungai Tabuk, tapi dapatnya batu kerikil 1 truk. Banyak nih timbangannya 1 truk. Tapi mendulang di Cempaka, dapatnya intan kahintalu ayam kampung. Iya. Barat mana timbangannya? Jelas barat pasir setrak. Tapi nilainya, larang yang mana? Larang intan nakai hintalu. Kalau timbangannya berat pasir. Nah, begitulah diumpamakan orang yang beramal ibadah 70 tahun lawan orang yang tafakur sesaat, sama menandingi orang yang 70 tahun beramal ibadah. Supaya artinya amal ibadahnya baik, maka kanalilah Allah. Karena bila katakanlah di dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadil ama bahwa fil akhir ama wa adlu sabila. Barang siapa di dunia dia buta berarti kada melihat. Barang siapa di dunia kada melihat dengan Allah, kada kenal dengan Allah, maka di akhirat dia buta, sangat sesat yang jauh. Nah, di dunianya melihat lawan Allah, di akhirnya melihat juga. Kalau di dunia tidak pernah melihat Allah, maka di akhirat tidak pernah dirumah Allah Ta'ala. Di dunia pondasinya di dunia lu melihat dengan Allah, melihat dengan gigi mata, tidak. Melihat dengan ilmu, melihat dengan rasa. Nah, lalu dia yakin, beriman kepada Allah. Oh, ini panggilnya nang bangaran Allah, nang ditahu ini orangnya. Oh, ini pang yang namanya gula itu manis dijilat. Oh, ini pang yang namanya uyah itu masin dijilat. Amun cuma dilihat uyah tidak merasakan masin. Amun cuma dilihat gula tidak merasakan manis, kecuali dijilat. Melihat nama Allah di dinding kada merasakan di mana adanya Allah. Itu tulisan nama. Tambah nama kita kafir. Man abdal ismaun al mana pahwal kafirun. Barang siapa menyembah nama, menyembah Tuhan Allah itu nama. Kada tahu yang ampunnya nama, kada tahu Allah, maka kafir dan jahil. Nah, di sini barang siapa yang tahu dengan nama Allah, itulah dasar Allah. Nah, barang siapa yang tahu dengan nama Allah, yang tahu
Barang siapa yang tahu dengan nama Allah, itulah Allah. Nah, paham kita? Bila kalian paham, berarti kita mengerti. Sekali lagi nah, barang siapa yang mengenal nama Allah, dasar Allah. Ya, saya mengenal. Barang siapa yang mengenal nama Allah, yaitu yang memang Allah. Bila kada mengenal nama Allah, berarti dasar kada Allah. Jadi marifat. Jadi berdasarkan Al-Quran hadis juga. Jadi ibaratnya itu ilmu dulu nanti dikali hanya amal. Tapi sekarang kita sambil menyelam sambil minum air. Tidak boleh kita menyalahkan ilmu syariat bujur. Ilmu hakikat itu bujur dikaitna. Wa syariatun bila hakikatin atilatun wal hakikat bila syariatin batilatun. Orang yang melulu menuntut ilmu fikih, ilmu syariat, tapi kerja tasawuf hampa. Sedangkan orang yang menuntut ilmu tasawuf, ilmu hakikat, tapi kerja syariat gumpa. Sama-sama kada nilainya. Barang siapa mengikat keduanya, antara fikih dan tasawuf, antara syariat dan hakikat, inilah orang yang hak, orang yang benar. Orang yang hak benar. Kada ada wadaannya, jangan ditinggal hukum syariat. Tetap kita jalankan. Subuh salat 2 rakaat, zuhur tetap 4. Kalau tongkolnya sampai ilmu tinggi, lalu lagi asar dipotong 3,5. Ayo mulai hukum seorang. Sama aja orang marifat, orang yang kenal dengan Tuhannya sama. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Bisa 4. Bahakunan aku namanya aja, aku kurang aku lebihan pak, aku memberi. Peribahasanya bahakunan. Yang kadang-kadang kami guru sembahyang jar kurang, ada sekong lebih, mana baiknya bagi lebih kau memberi yang sekong. Tapi baik pas bang, pas ini bagus pian kada ada nang wadannya. Nah jadi inilah orang yang al-alim habibullah walau kana fasik, orang yang alim kekasih Allah sekalipun dia fasik di dunia. Dia fasik di dunia, dia kekasih Allah, tapi dia marifat. Fasik ini maksudnya nang kata tapi ba'amal, ini ba'amal. Nah ini ba'amal, ini kata tapi ba'amal. Fasik ngarnya fasik nang kada di dalam ba'amal, tapi dia marifat kepada Allah, mulia neng ini. Ada ininya bujur je beramal, tapi nya terdinding batinnya kepada Allah. Orang yang batinnya terdinding kepada aku, kata Allah, adalah musuhku walaupun nya beramal salihah. Orang yang beramal salihah musuh Allah. Kenapa nih? Batinnya ini kada merasakan hadirnya Allah. Makanya kalau adakah hadir Allah Ta'ala, makanya kita bacaran, kita datang ke sini yang atas kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu bahasa kampung, hadirnya Allah. Dia hanya kada hadir Allah Ta'ala karena kau berkumpul di majlis taklim. Hadir kada Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang nang hadir Allah Ta'ala ini kada dicari sidin. Ujar arwah guru dingus Allah Ta'ala aja sampai kada pinandu. Nang mana garang dingus nang dingus ngarannya. Nah, hu Allah. Bahasa banyak, aku Allah di sini, aku Allah. Nah, dingus lah, saking kaparakan lalu kada melihat lagi. Nah, padahal ya aku ya Tuhan minta kenal, Tuhan tuh kada minta sembah sini. Dua benar menyembah, walaupun Tuhan tuh kada sembah sini tetap mulia. Sini umpamanya kita sembah, kalau tak mengurangi kemuliaan sirin gak ada. Kita kada menyembah sirin, ibaratnya sirin gak ada apa-apa. Tapi yang penting sirin minta kenal. Nah, sirin minta kenal supaya tahu kita akan Tuhan. Di mana kita mengenal Tuhan? Az-zahiru rabbi wal batin rabbi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba ini. Bukan Tuhan bakurung di batin, di hati kada. Maksudnya tempat mengenal Allah
tempat marifat kepada Allah ini di sini bukan di lidah. Di lidahnya la ilaha illallah, tapi batinnya kosong. Nang iyanya batinnya berisi hadirnya Allah Ta'ala. Nah ini makanya tadi orang yang beramal tapi batinnya terdiring kepada aku, kata Allah, musuhku nya bamalan salihah. Orang kada bamalan tapi nya marifat kepada aku, kekasihku. Cuma nang wajibnya digawinya aja. Kan kita nih kan 5 syahadat, salat, puasa, zakat, haji lah. Kalau nya syahadat, ya kita nih pernah menuntut ilmu syahadat dengarnya. Salat, zuhur, asar, maghrib, dan subuh. Puasa, kawannya Allah kain kalau kita kada puasa kecil bulan Ramadan. Nah, zakat bagi sampai nisabnya, amun kada sampai kada apa-apa kada zakat. Haji bagi yang mampu. Nah, jadi satu ya. Salat aja zuhur, asar, maghrib, subuh. Zuhur, asar, maghrib, subuh. Syaratnya di sini. Puasanya kaina, zakatnya kaina, hajinya kaina. Bagi yang mampu silakan. Nah, jadi selama kita artinya menggawi nang wajib, umpamanya pian kada menggawi nang sunat kada apa-apa. Yang penting nang wajib. Tapi setelah nang wajib tahu, karena tambahin lagi amal-amal nawafil. Karena jangan salah kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan salah. Ija pertahala kebijakan minat ta'aruf fala tubalu maka wa'in gula amalika. Tidak mengapa bagi kamu walaupun amal-amal kamu sedikit, tapi kamu setetik barang tahulan Allah, marifat kepada Allah. Daripada amal-amal ibadah kamu banyak, setetik pun kada tahulan Allah. Nah, ini banyak beramal tapi kada tahulan Tuhan. Ini sedikit beramal tapi tahulan Tuhan. Nang mana? Nih, nang tahulan Allah. Sedikit amal, nang kada tahulan Allah Ta'ala. Banyak amal lebih baik, artinya banyak amal tahulan Allah Ta'ala. Nah, kada dewa-dewanya itu bagus. Yang penting amal tadi didasari dengan ilmu, karena amal tanpa ilmu sesat. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat. Jadi ilmu dan amal, ilmu laksana roh, amal laksana jismani. Ayo, kamana rohani ke situ jismani, kamana ilmu ke situ amal. Jadi amal kita kada sia-sia. Amalannya apa? Tahajud, lawan duha, bilnya salat, zikir silakan, salawat silakan. Tapi yang terabdal bagi salat adalah salat tahajud. Disitulah akan meninggikan derajat seseorang, meminta kepada Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan mati kita di dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.